Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita sekalian. Saya percaya meskipun kita beribadah secara mandiri di tempat masing-masing, kasih Tuhan tetap ada menyertai dan memberkati kita. Sidang jemaat, sebelum kita menerima foto dan salam, marilah kita bersama-sama berdiri dan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, baitnya yang pertama. Mulia, mulia namanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Kembali jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 383, baitnya yang kedua. Sungguh indah kabar mulia. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa dan menaikkan ucapan syukur kita. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang baik, Bapa yang pemurah, penuh cinta dan kasih, yang telah mengorbankan hidup dan nyawa demi kami orang yang berdosa ini. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus mulia, oleh karena kebesaran dan keagungan yang Kau miliki. Kaulah Allah sang pemilik segala sesuatu yang kami pakai dan nikmati di dalam kehidupan kami di dunia yang fana ini. Bahkan segala yang di langit dan yang di bumi adalah kepunyaan-Mu. Siapakah kami ini ya Allah, yang sering bangga dan menyombongkan diri, serta melupakan kasih karunia-Mu dengan menganggap segala sesuatu yang ada pada kami sebagai hak mutlak kepunyaan kami, berdasarkan hasil usaha dan jerih payah kami, sehingga kami melupakan bahwa semua itu adalah pemberian-Mu. Kami melupakan bahwa hidup ini adalah sementara, dan akan tiba saatnya kami akan kembali ke hadirat-Mu tanpa membawa apapun dari dunia ini. Kami sering memandang rendah kepada orang lain, seolah di pandangan dunia kamilah orang yang hebat, yang takut dan setia di hadapan Tuhan, yang pandai berbicara tentang firman Tuhan, sehingga kehidupan kami diberkati. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa yang telah kami perbuat. Inilah kami Bapa. Saat ini kami mau merendahkan diri kami dan menyadari akan semua dosa dan kesalahan kami, serta ingin senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Bapa yang luar biasa yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Terlebih atas anugerah keselamatan yang telah kami terima di dalam Yesus Kristus, yang telah memilih dan mengangkat kami meskipun kami najis, penuh dosa, kesalahan dan cacat celah, sehingga kami bukan lagi hamba, melainkan boleh menjadi anggota kerajaan Allah. Kami bersyukur atas nafas hidup yang Kau berikan bagi kami. Bersyukur atas kekuatan, ketabahan, dan ketegaran yang masih ada. Bersyukur atas kebahagiaan dan harapan hidup yang tetap Engkau berikan. Atas keluarga dan orang-orang terkasih, para sahabat dan setiap orang yang mencurahkan cintanya kepada kami. Atas alam dan lingkungan yang telah memenuhi kebutuhan kami. Atas segala pengetahuan, akal, dan hikmat yang telah kami terima. Atas setiap proses dan pengalaman hidup yang begitu berharga. Atas waktu yang telah Engkau berikan untuk hidup kami dan menikmati hidup serta mengenal kehidupan. Jika saat ini kami ingin masuk ke dalam saat teduh, kami mau merenungkan serta mengerti dan memahami kehendak Bapa melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Biarlah firman ini boleh bertumbuh, berakar yang kuat, berbunga yang indah dan berbuah yang lebat, serta memiliki rasa sebagai obat dan nutrisi yang bermanfaat untuk membangkitkan semangat dan kegairahan dalam memuji serta menjaga kesehatan dan kekuatan iman kami kepadamu. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena Engkaulah sumber dan tujuan hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra-Mu Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-23 dengan perikop nasihat hikmat.
Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberikan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan kecelakaanmu. Aku akan mengolok-ngolok apabila kedahsyatan datang atasmu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Petunjuk hidup baru, jemaat dimohon berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang yang percaya, seperti terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari kidung pujian, "Ku percaya janjimu." Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Selamat pagi dan shalom. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, mari kita buka Yakobus pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Yakobus pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Di bawah perikop dosa karena lidah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Sepekan hampir berlalu, Tuhan telah memberkati kehidupan kami. Kami dipertemukan dalam ikatan cinta kasih. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sehingga firman yang boleh kami dengar, boleh bertumbuh, berbuah di dalam hati kami. Tapi hamba-Mu yang menyampaikan, pun jemaat Tuhan yang mendengarkan. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Yakobus pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 secara responsoria. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan jemaat sekalian akan membaca ayat yang genap. Di bawah perikop dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh,
dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sedemikian pembacaan Alkitab kita. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Hari ini kita berbicara tentang dosa karena lidah. Kita tahu lidah merupakan bagian dari anggota tubuh manusia. Kelihatan kecil, tapi ternyata lidah ini memiliki peran dan dampak yang sangat luar biasa dalam tubuh manusia. Salah satunya adalah tanpa lidah, manusia tidak akan bisa membedakan rasa pahit, asam dan manis dan lain sebagainya. Dan tanpa lidah juga, manusia tidak akan berbicara dengan baik. Karena lidah membantu kita untuk berbicara dengan jelas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata pembahasan tentang lidah ini pun banyak diuraikan dalam Alkitab. Salah satunya adalah dalam Yakobus pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 ini. Di mana di sini Yakobus menekankan bahwa fungsi lidah itu sangat luar biasa dalam kehidupan keagamaan, dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Tampaknya bahwa banyak orang tertarik untuk menjadi seorang pengajar. Kita tahu bahwa tugas pertama sebagai murid Kristus adalah salah satunya ialah mengajar. Dan Yakobus pada ayat yang pertama dia mengatakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai guru, pandangan orang pada saat itu adalah pekerjaan yang sangat dihormati. Tapi Yakobus menekankan bahwa pekerjaan itu tidak sesederhana yang dipikirkan. Karena apa? Kata-kata yang diucapkan oleh seorang guru akan sangat mempengaruhi seorang murid. Ini penting untuk kita pahami, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan tampak juga dalam teks yang kita baca hari ini, Yakobus menjelaskan besarnya pengaruh lidah, atau bisa juga kita artikan perkataan dengan menggunakan 6 gambaran yang dapat kita temukan dalam teks yang kita baca. Yang pertama, Yakobus menggunakan gambaran tentang kekang pada mulut kuda. Itu dapat dilihat pada pada ayat yang ketiga. Kemudian Yakobus menggunakan gambaran kemudi kepada kapal, ayat yang keempat. Ketiga adalah hutan yang terbakar, dapat dilihat dalam ayat yang kelima. Binatang buas, ayat yang ketujuh. Air pada ayat yang ke-11 dan pohon pada ayat yang ke-12. Dan dari gambaran ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat dua sisi dampak dari pengaruh perkataan.
Yang pertama adalah dampak positif. Kita sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa lidah kita, mulut kita merupakan alat bagi Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Karena pada hakikatnya, lidah dan mulut itu diciptakan sempurna dan sangat baik adanya. Oleh sebab itu, seharusnya kata-kata yang keluar dari mulut, kata-kata yang keluar dari lidah kita itu harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tapi tampaknya dalam kehidupan kita manusia, seringkali kita temui dampak negatif dari perkataan. Entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Dan tanpa kita sadari, dampak dari perkataan yang buruk itu dapat membunuh karakter manusia. Kita dapat menyinggung dia, kita dapat membuat dia berputus asa. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, Yakobus menekankan bahwa hati-hati menggunakan perkataan, hati-hati ketika mengajar. Seorang filsuf, Socrates, pernah berkata bahwa semesta telah memberi kita 2 telinga. Semesta pun telah memberi kita 2 mata, tetapi dia hanya memberi kita 1 mulut. Apa yang dapat kita pahami dari ungkapan ini jemaat yang dikasihi Tuhan? Artinya adalah hendaklah kita cepat untuk mendengar, kita cepat untuk melihat, tetapi harus lambat dalam berkata-kata, harus lambat dalam menanggapi. Karena apa? Konsekuensi dari perkataan itu sangat berat. Kita pernah mendengar ungkapan bahwa mulutmu harimau. Ini jelas jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika mulut kita, ketika lidah kita, ketika perkataan kita tidak berkenan, kita salah gunakan, maka mulut itu dapat menjadi kutuk dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dan kita pahami dalam menjalani pertumbuhan iman Kristen kita. Yang pertama adalah, sebagai orang Kristen kita percaya lidah kita itu diciptakan dengan sempurna oleh Tuhan. Kita memohon pertolongan Tuhan, kita katakan, Tuhan, pakai aku, pakai lidahku untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai lidah yang kau ciptakan sempurna ini mengeluarkan kutuk bagi orang lain. Ini perlu kita pahami jemaat yang dikasihi Tuhan. Selama kita hidup, sampai kita berdiri pada hari ini, apakah kita sudah mengekang lidah kita dengan baik, meminta Tuhan untuk mengontrol lidah kita dengan baik, meminta Tuhan untuk menaruh hikmat dalam perkataan kita, sehingga perkataan kita tidak menjadi batu sandungan bagi kita, bahkan bagi orang lain, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan hal yang kedua yang perlu kita pahami adalah buanglah kemunafikan. Mengapa saya mengatakan demikian? Dalam teks firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, dikatakan bahwa pada ayat yang ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ini gambaran yang sangat jelas untuk kita pahami jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari Minggu kita beribadah pada Tuhan. Sebelum tidur kita berdoa pada Tuhan. Tetapi siang-siangnya ngumpul-ngumpul, ngobrol, tanpa sadar ucapan kita itu seringkali disalahgunakan.
kita menyinggung orang lain, kita menyakiti orang lain. Bahkan ucapan itu pun bisa berujung pada menghancurkan kehidupan orang lain. Pada masa ini jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sering melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Mengapa bisa ada peperangan? Mengapa ada perkelahian? Mengapa ada pertentangan? Saya berpikir ini merupakan asal muasalnya adalah berasal dari lidah. Ketika emosi, kita tidak dapat mengontrol perkataan kita. Apa yang bisa keluar, keluarlah, meskipun itu sumpah serapah dan lain sebagainya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sampai mulut kita yang digunakan untuk memuji Tuhan, lidah kita yang kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, tetapi dengan lidah yang sama kita mengutuk manusia yang diciptakan Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita menunjukkan kedewasaan rohani kita, menunjukkan iman yang benar di hadapan Tuhan melalui tutur kata yang berkenan di hadapan Tuhan, bahkan bagi sesama kita. Kita mulai dari hal yang kecil. Jika ada kebiasaan jemaat, ibu-ibu sekalian, berpikir bahwa amun nahi uluh teh biasai, itu merupakan satu hobi. Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan, coba kita ubah pola pikir itu. Mulai hari ini saya akan mendoakan. Mulai hari ini saya akan mengucapkan yang baik. Saya tidak akan lagi mengutuki manusia yang lain. Kita harus ada komitmen dalam diri kita. Sehingga dengan demikian ada perubahan, ada pertumbuhan iman yang kita tunjukkan sebagai orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus menggunakan lidah dan bibir kita untuk memuliakan nama Tuhan. Buanglah kemunafikan. Pergunakan perkataan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati dengan kebenaran firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya silahkan jemaat bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kembali kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran sabda firman Tuhan pada minggu pagi ini. Dapat mengingatkan kami kembali sebagai umat Tuhan yang bijaksana menggunakan perkataan kami. Bantu kami ya Tuhan dapat mengontrol lidah kami, sehingga setiap ucapan yang kami keluarkan itu tidak menjadi kutuk bagi orang lain, bahkan bagi kami sendiri. Melainkan lidah kami dapat digunakan untuk memuji, memuliakan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia, mari ya Tuhan Engkau berkati bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan kuat, dijauhkan dari roh pemecah belah, radikalisme, nepotisme, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, saling menghargai satu dengan yang lain ya Tuhan. Yang pun kami berdoa bagi pemimpin kami dari tingkat pusat hingga daerah, kiranya Engkau memberikan mereka hikmat, sifat bijaksana, kerendahan hati, kejujuran, terlebih mereka takut akan Engkau ya Tuhan. Dengan demikian mereka dimampukan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami pun berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada,
Khususnya Gereja Kalimantan Evangelis dalam pelayanannya dan tantangan yang dihadapi oleh gereja ini ya Tuhan. Mari Engkau berkati gereja ini, para pemimpin kami dari tingkat sinode hingga jemaat. Biarlah Tuhan menggunakan mereka menjadi hamba, menjadi alat di tangan Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita. Demikian pun kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, pendeta, penetua diakon, vikaris, mahasiswa, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, setiap kami yang memberi diri untuk melayani Engkau ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati kami, berikan kami hikmat, memberikan kami kesehatan kekuatan dalam menjalankan tugas pelayanan yang kami lakukan ya Tuhan. Pakai kami menjadi alat di tangan-Mu. Demikian pun kami berdoa bagi jemaat Tuhan di kawasan Resort Buntoy Penda Alai, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Mari ya Tuhan Engkau berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, iman, pengharapan. Berikan mereka hikmat, akal budi dan kecerdasan, sehingga meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 tidak mematahkan semangat mereka untuk datang kepadamu, tidak mematahkan mereka untuk saling mengasihi satu dengan yang lain ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sepanjang pekan ini terbaring sakit di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Biarlah bilur-bilur kasih Tuhan menghibur, menguatkan dan memampukan mereka. Bahkan ketika Tuhan berkenan, sembuhkan mereka. Kami pun berdoa bagi jemaat Tuhan yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Terima kasih ya Tuhan untuk usia yang boleh bertambah dan tahun-tahun yang boleh dilewati. Kiranya sukacita itu semakin menguatkan iman pengharapan mereka di dalam Engkau. Pun kami berdoa untuk situasi pada saat ini ya Tuhan. Pandemi COVID-19, banyak keluarga harus berduka, banyak orang harus kehilangan. Tetapi kami yakin dan percaya Engkaulah Allah yang luar biasa. Engkau berkati setiap orang yang tergabung dalam gugus tugas penanganan COVID-19, para medis, TNI, Polri, siapapun Tuhan yang berada di garda terdepan. Mari ya Tuhan Engkau memberikan kesehatan kekuatan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab ini dengan baik. Pun pergunakan kami ya Tuhan, sidang jemaat sekalian, sehingga kami boleh membantu memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami dapat menjaga kesehatan kami masing-masing, menjaga keluarga kami, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Inilah doa kami ya Tuhan. Banyak hal yang ingin kami pinta, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Dalam satu nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Telah punya kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Namun terlebih dulu, dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35.
Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Engkau telah mempersembahkan dirimu sebagai korban keselamatan dan penghapusan dosa kami. Tubuhmu telah dipecah-pecahkan dan darahmu telah ditumpahkan, agar kami dibebaskan dari dosa dan beroleh kehidupan yang kekal. Terimalah diri kami sebagaimana kami ada saat ini di hadapan-Mu, sebagai persembahan yang hidup dan berkenan serta berbau harum di hadapan-Mu. Sebab kami adalah milik kepunyaan-Mu yang Engkau telah tebus dengan darah-Mu yang kudus dan tak bercela. Di sini dan saat ini kami mau menyampaikan persembahan kami ke hadirat-Mu sebagai tanda dan ungkapan penyerahan diri kami kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan ini agar dapat dipergunakan oleh gereja-Mu untuk perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Ya Kristus, tolonglah kami untuk melihat, mengerti, dan memahami serta menjadikan pengorbanan dan persembahan-Mu di Golgota sebagai sebuah inspirasi dan sumber motivasi yang hidup untuk memberi, berbagi, dan berkorban bagi sesama kami. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 133, bait yang pertama dan seterusnya sampai pundi-pundi selesai diedarkan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan kemari. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terbit. Syukur atas hewan kita dan mentari bersari. Syukur atas suka duka yang kebiasaan, tapi mendengar pelita agar kami tak sesat. Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.